Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajenipun monggo dipun wujud dipun dahan boten napa-napa nggih. Jadi santapan rohani dan santapan jasmani bisa bersama-sama. Nggih. Patenuan alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Masyud selaku pengurus KPI Amal Syuhada dan Bapak Ibu semuanya, jamaah calon haji tahun 2026 yang berbahagia. Insya Allah berbahagia semua nggih Bapak Ibu nggih. Pokoknya setiap hari cukup bahagia supaya badan tetap sehat, badan segar, optimal nanti ketika sudah saatnya panjenengan semua berangkat haji. Alhamdulillah. Salam salawat semoga tetap terunjuk pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Wahyu, belum ada. Bapak Ibu yang hormati, sebelum kami menyampaikan ini datanya sampai jam 8 ya, telan jago ya. Nah ini sudah saya tinggal 30 menit ya. Alhamdulillah nanti cepat aja dan materinya insya Allah jenengan semua sudah bisa semuanya. Ini hanya mengingatkan saja, mengingatkan diri saya sendiri, juga mengingatkan penjenengan semuanya agar nanti adab-adab dalam sebagai seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita laksanakan semaksimal mungkin ya. Nah, pertama kita ta'aruf dulu Bapak Ibu ya. Dengan mungkin sehari-hari saya sering mengikuti manasik ini dan sudah tahu nama saya dan Sulistianto ini, dan saya juga warga Pajang juga ya. Rumah saya aslinya itu di belakang Masjid Laweyan itu Pajang, di Beluan RT 4 RW 4. Tapi alhamdulillah sejak 16 tahun yang lalu sudah menempati rumah sendiri di daerah Betbayan ini, di Paloma Citra ini, Betbayan ini. Kira-kira 5 menit dari sini, nyebrang jalan terus ke barat itu. Kemudian untuk keseharian saya, sekarang saya diamanai sebagai guru IPA di SMP Negeri 6 Surakarta. Dulu saya di SMP Batik ini salah satu murid saya, insya Allah juga akan menunaikan ibadah haji ya. Alhamdulillah muridnya enggak kaji ya. Insya Allah Mas Habib ya. Alhamdulillah. Di SMP Batik saya sekitar ya baru 23 tahun di SMP Batik, kemudian oleh dinas dipindah ke SMP Negeri 6 Surakarta sampai sekarang, dan insya Allah nanti sampai pensiun. Jadi saya ada di belakang itu ya anak 4 ya, cucu juga 4, ini sudah bermutu ya, sudah putunya oke ya kata kawan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada materinya supaya tepat. Untuk aktivitas harian seorang muslim itu cukup banyak Bapak Ibu, mulai dari ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur kita sudah sebagai seorang muslim harus menampilkan citra kita sebagai seorang muslim. Bangun tidur ya mestinya berdoa dulu, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain. Pagi hari mungkin menjalankan sholat, kemudian tilawah, terus ke masjid, sholat subuh dan sebagainya. Ini berbagai aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan aktivitas-aktivitas ini Bapak Ibu dalam agama kita ini sudah ada tuntunannya, sudah ada rule-nya, bagaimana kita melakukan aktivitas ini sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam agama kita.
Nah, sebelum kita masuk ke adabnya Bapak Ibu, kita flashback dulu ya, bahwa tujuan manusia diciptakan ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang bagaimana? Sebenarnya seluruh kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah ibadah. Asal diniati dengan ikhlas mencari keridhaan Allah. Kita makan itu ibadah, sholat ibadah, makan ibadah, bekerja ibadah, semuanya adalah ibadah. Nah, dengan catatan tadi bahwa apa yang kita lakukan hanya semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Az-Zariyat 56. Kemudian di dalam tugas kita sebagai manusia di bumi ini, dalam surah Al-Baqarah ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa ketika Allah itu menurunkan manusia di muka bumi, tujuannya adalah sebagai khalifah. Khalifah itu yang mengatur bumi ini bagaimana menjadi baik. Kalau diberikan kekuasaan kemudian mengaturnya tidak baik, yaitu khalifah yang tidak baik ya, yang tidak baik ya. Tapi kalau kita sebagai manusia, baik peran kita sebagai apapun, maka kita adalah khalifah di muka bumi ini di dalam bidang kita masing-masing. Nah, maka tugas khalifah ini menjaga keadilan, menjadi pemimpin, menjaga lingkungan dan sebagainya. Ya, cepat ya. Nah, Bapak Ibu, bahwa Islam itu mengatur segala aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Maka aktivitas kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa aktivitas kita dari sholat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita ini hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Karena kalau hidup kita, kemudian ibadah kita itu kita serahkan kepada zat yang selain Allah, nah, maka akan jadi masalah ya. Bisa kita nanti menjadi orang yang musyrik, menjadi orang yang murtad dan sebagainya. Maka ini selalu kita baca, mungkin di surah, di sholat kita, kalau dengan pakai iftitahnya pakai ini ya, ini selalu kita baca di dalam sholat kita di doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, makanya ketika kita hidup kita ini kita sandarkan pada Allah, aktivitas kita ini harus mengikuti teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aktivitas kita sehari-hari, Bapak Ibu, kita harus berpedoman dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa dari diri Rasulullah itulah kita mendapatkan keteladanan. Bagaimana tidur Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana berpakaiannya Rasulullah, bagaimana guyonannya Rasulullah. Ini semuanya ini sudah Rasulullah ajarkan. Kalau pengen mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah dari A sampai Z, ini banyak buku-buku ya bisa kita baca. Salah satunya mungkin yang terkenal itu Sama'il Muhammadiyah itu ya, dari Imam Tirmidzi, itu mencakup seluruh kehidupan Rasulullah. Bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana sandal Rasulullah itu, bagaimana sepatu Rasulullah, gimana cara tertakwa Rasulullah, bagaimana, itu sudah ada di dalam buku tersebut. Nah, ini maka Bapak Ibu, ini perlu kita pahami bahwa segala kehidupan kita mari kita sandarkan, kita tonton apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh agama kita. Baik, kita masuk ke berikutnya. Nah,
Mengapa kita perlu memperhatikan adab harian? Yang pertama, Bapak Ibu, sebagai Muslim kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah merupakan suri teladan kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah semaksimal mungkin, karena apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dikerjakan Rasulullah itu adalah sunnah-sunnah dari Rasulullah. Yang kita kenal ada sunnah qauli, apa yang diucapkan, kemudian ada sunnah apa yang dikerjakan Rasulullah, apa yang disikap Rasulullah terhadap satu peristiwa. Nah, ini sunnah-sunnah dari Rasulullah. Maka kita sebagai seorang Muslim, kita wajib hukumnya untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, nah ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita nanti sudah berhaji, Anda mungkin di kampungnya nanti akan dipanggil Pak Haji ya. Meskipun haji itu bukan gelar ya. Nah, Pak Haji. Nah, kalau kita sudah dipanggil Pak Haji itu seakan-akan ada beban moral kita untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat kita. Kalau kita sebagai seorang haji kemudian kok melakukan hal-hal yang tidak baik, maka suara masyarakat itu akan lebih berdengung daripada kita sebelum haji. Pak Haji kok ngono kuwi ngopo to ya? Pak Haji kok mangan karo mlaku iki to. Padahal kalau orang yang gaji mangan mlaku kita ya apa-apa ya. Nah, ya mesti itu salah, tetapi ora patek digagas. Pak Haji kok mangan tangan kiwa ya. Kita ora patek banget gitu ya. Maka sama seperti maaf ya, kalau tadi ada yang guru MTS 2 nih Pak siapa tadi ya, saya lupa tadi. Nah, guru itu juga disorot oleh masyarakat. Pak guru kok seperti itu ya. Maka dulu saya selalu menyampaikan kepada teman-teman nih guru dia, jenengan sebagai guru itu bukan ketika di sekolah, tetapi 24 jam jenengan itu jadi guru, karena akan disorot oleh masyarakat. Ya, jenengan Pak Haji itu nanti juga akan disorot oleh masyarakat. Bu Hajah juga akan disorot oleh masyarakat. Bu Hajah metu kok nganggo you can see ya, tak mungkin itu ya. Nah, ini jelek banget ya. Bu Hajah kok metu nganggo daster tok ora kudungan, itu akan jadi sorotan. Nah, maka ini perlu kita membiasakan adab-adab di dalam agama kita. Kemudian juga ini tadi ya, seorang haji itu akan jadi panutan masyarakat, dia akan dipantau perilakunya, akhlaknya sehari-hari. Ini ya cukup berat ya, tapi kalau kita sudah membiasakan melaksanakan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ini akan jadi kebiasaan kita. Mungkin awalnya harus kita paksa ya. Kalau tidak dipaksa akan terbiasa, akan jadi karakter kita. Kemudian Bapak Ibu ya, selanjutnya materi yang diamankan kepada saya tentang adab sehari-hari itu nanti ada adab makan minum dan adab berpakaian. Dan ini saya kira dengan sudah paham semuanya, karena kita setiap hari makan, setiap hari kita minum, dan setiap hari kita berpakaian. Nah, yang pertama adab makan, Bapak Ibu. Ini ada beberapa ayat dan hadis dari surat Abasa, ini sudah kita hafal. Fal yang judil insanu ila to'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Memperhatikan makanannya bagaimana? Ya tentunya makanan yang halal dan thayyibah. Halal insya Allah thayyib ya. Thayyib insya Allah juga insya Allah halal ya. Kalau makanannya tidak thayyib pada diri kita ya ini, tapi nanti ini tergantung dengan kondisi masing-masing orang ya. Gong darah tinggi kayak sate kambing ya, sate kambing itu thayyib bagi yang tidak ada masalah ya. Yang ada masalah mungkin ya jadi tidak thayyib ya. Nah,
Nah ini kemudian dari surat An-Nahl, wa kulu mimma razakumullahu halalan thayyiba waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Maka Bapak Ibu, adab yang pertama ketika kita akan makan, maka yang pertama, pastikan bahwa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah yang halal dan thayyib. Nanti masalah di dalam masyarakat cukup banyak Bapak Ibu. Ketika kita mungkin suka kulineran, nah suka kulineran ini kita harus betul-betul hati-hati ya, karena banyak ya di seliweran di medsos itu yang katanya halal tapi ternyata kok tidak. Yang kemarin itu di mana itu ada mie ayam babi ini ya, sing ngedoli nganggo kupluk peti putih haji, ana sing kudungan, sing ngedoli ya kudungan. Nah ini ya jadi masalah ya. Maka ini ketika kita atau penjenengan nanti hobinya kulineran ya, ini betul-betul dipastikan kita masuk ke warung itu yang halal ya, yang kita yakini yang halal. Allah seperti itu. Dan ini juga ya bani Adam kudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Ini yang penting ya. Makan oke, halal sudah, thayyib sudah. Nah, yang penting adalah wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Karena Bapak Ibu, kalau sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Apapun yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Jangan sholat berlebih-lebihan juga nggak baik ya. Sewangi sholat terus itu juga insya Allah nggak baik. Terutama bagi kaki penjenengan ini ya. Nah, kalau Rasulullah kita ya nggak bicara apa yang dilakukan Rasulullah, kita nggak mungkin bisa menyontoh 100% apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang penting ibadah kita itu juga jangan berlebihan, sesuaikan dengan kondisi kita, kemampuan kita. Puasa ya jangan berlebihan ya. Puasa entah kuat yang puasa Daud ya nggak apa-apa kalau itu memang kuat, tapi kalau memang tidak memungkinkan ya jangan dipaksa ya. Kemudian makan juga jangan berlebihan, halal, thayyib, enak. Nah, kemudian makannya berlebihan itu juga tidak baik. Karena Bapak Ibu, ya ini banyak Pak Dokter di sini ya, penyakit manusia itu salah satunya disebabkan karena makanan. Disebabkan karena makanan. Ya. Bisa makanan karena berlebihan atau kekurangan makan. Ya, kalau dalam hal ini wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan ya makan tetapi secukupnya saja. Secukupnya saja. Karena apa Bapak Ibu? Ada banyak pengaruh makanan pada diri manusia. Tidak hanya dalam kesehatan jasmani, tetapi makanan itu ternyata juga berpengaruh pada kesehatan rohani. Kalau dalam kesehatan jasmani jelas, makanan yang baik akan membuat kita sehat. Makanan yang halal, thayyib akan membuat kita sehat insya Allah. Yang penting jangan wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang penting itu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi badannya. Dan aku pantangan makanan ini, yo jangan dipaksa ya, jangan nyoba-nyoba ya. Dan kepengin yo tak apa-apa sithik ya. Yo darah tinggi, pengen sate ya udah enggak apa-apa lah. Sate rakitang sak sunduk ya, enggak masalah, enggak masalah. Sing penting wala tusrifu gitu ya. Dan makanan yang sehat akan mempengaruhi badan kita menjadi sehat ya. Nah, ya nasu kulu mimma fil adi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, ini pada kesehatan fisik kita. Ya, makanan yang halal itu sudah pasti baik, tapi makanan yang baik belum tentu halal. Belum tentu halal. Jadi
Monggo ini bisa kita hati-hati ketika kita memilih makanan. Ini dalam hal ini pada kesehatan fisik. Kemudian juga Bapak Ibu, kesehatan rohani juga. Ini kalau makan makanan yang ini kalau kelebihan makanan minimal obesitas itu ya, kalau berlebih-lebihan. Kemudian dari obesitas merembet menjadi diabetes, merembet menjadi kolesterol, merembet menjadi sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian juga ternyata makanan yang kita makan itu juga mempengaruhi ruhiyah kita, Bapak Ibu. Mempengaruhi ruhiyah kita. Nah, mempengaruhi sifat manusia. Ada sebuah kisah dari ini. Ini satu kalimat yang terkenal ya. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, yang kamu makan baik, insya Allah jadi sehat. Yang kamu makan jelek, insya Allah jadi sakit. Ya. Yang kamu makan baik, insya Allah akan mempengaruhi ruhiyah baik. Yang kamu makan yang tidak halal, tidak baik, akan mempengaruhi ruhiyah kita. Satu kisah ini Bapak Ibu dari Syekh Muhammad Abduh. Ini seorang ulama Mesir ya. Satu ketika Syekh Muhammad Abduh itu berada di Perancis, karena dia diundang menjadi pembicara di sana. Kemudian salah satu mahasiswa pada seminar tersebut bertanya, wahai Syekh, mengapa babi itu haram? Kalau kita mungkin kalau ditanya, kok babi haram kenapa? Karena kotor, karena ada cacing kita, karena ini dan sebagainya. Ya. Tapi peternakan babi di Eropa itu ternyata sangat bersih. Jadi memang kotorannya selalu dibuang bersih. Kemudian cara mengelola dagingnya setelah dimatikan itu juga katanya steril, tidak masalah, cacing kita nggak akan mungkin ada dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang dijawab oleh Syekh Muhammad Abduh ini? Kemudian Syekh Muhammad Abduh mengatakan dia tidak langsung menjawab karena babi itu haram karena dalam Islam ini enggak. Tapi Muhammad Abduh kemudian menyampaikan, sediakan kami 2 ekor ayam betina, 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Juga sediakan 2 ekor babi jantan dan 1 ekor babi betina. Mahasiswa itu bingung, kenapa kok malah suruh menyediakan itu ya? Ya, sediakan aja. Nah, kemudian disediakan oleh Muhammad Abduh. Sekarang dalam satu kandang itu lepaskan 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor betina. Lihat apa yang terjadi. Kira-kira apa Pak yang terjadi? Ayam jantan 2 itu mesti padu, mesti bertarung, memperebutkan si betina ini. Karena sifat ayam jantan itu dia hanya ketika dia punya ayam betina, pasangannya dia akan pertahankan. Tidak boleh ayam jantan yang lain itu mendekat. Apalagi ngawini si betinanya, itu nggak boleh. Maka dia akan mempertahankan, dia akan berkelahi untuk mempertahankan si betina itu, merebut si betina itu. Ya, itulah sifat ayam jantan. Nah, kemudian setelah itu ketika tahu sudah berkelahi, sudah diambil lagi. Sekarang lepaskan 2 ekor babi jantan dan 1 ekor betina dalam satu kandang. Apa yang terjadi Bapak, Ibu? 2 babi jantan itu nggak akan berkelahi. Justru 2 ekor babi jantan itu akan sama-sama bekerja sama untuk garap si pigi ini ya, si betina ini ya. Nah, ternyata nggak ada babi jantan kelahi itu, nggak ada memperebutkan babi betina, nggak ada. Nah, ini dari pelajaran ini Syekh Muhammad Abduh mengatakan orang yang suka makan daging babi itu biasanya girohnya, rasa cemburunya itu terhadap pasangannya itu sangat berkurang. Dia nggak punya rasa cemburu, istrinya
digowo laki-laki lain, dia nggak akan cemburu. Istrinya digonceng ke laki-laki lain yang bukan mahramnya, dia nggak akan cemburu. Biasa wae. Nah, itu kalau orang yang suka makan daging babi. Kata Syekh Muhammad Abdul seperti itu. Dan dengan bapak-bapak kalau garu dengan digonceng ke laki-laki lain yang bukan mahram, cemburu betul? Cemburu. Tenane le. Tenane le. Garu jenengan sering digonceng, sering pesan ojek online. Sing goncengke cewek napa cowok? Jenengan cemburu betul? Nah, niku nggih. Nah, meskipun hukum ojek online itu ya ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Tapi kita sebagai laki-laki, masa bojoku digoncengi karo cah lanang, wong lanang sing dudu mahromi kan. Masa anakku wedok digoncengi karo setiap hari berganti-ganti pasangan, berganti-ganti yang goncengke kan itu. Nah, ini berpula pada kita, diri kita, ada rasa kecemburuan atau tidak? Nah, Mas Wahyu, kesulitan mati Mas Wahyu. Oh, pun, Mas Darun, pun. Nah, oke. Nah, kemudian tadi adab yang pertama harus pilih makanan yang halal thayyibah. Kemudian yang kedua, yang ini sering kita lihat Bapak Ibu, kebiasaan kita ini menonton ya mungkin iklan-iklan makanan maupun minuman yang ada di televisi mungkin ya. Itu panjenengan perhatikan ketika sang aktris ini menjajakan makanan atau minumannya, kebanyakan dia akan makan dengan tangan kirinya. Coba ingat perhatikan. Nah, iklan minuman biasanya dia akan minum pakai tangan kiri. Iklan makanan juga demikian. Ya. Oleh Rasulullah, ini dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari, ya gulam samilah wakul biyaminika wakul mimma yalika fama zalat tilka mati ba'du. Wahai gulam, bacalah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti inilah gaya makanku setelah itu. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di masyarakat kita Nyun Pangapunten ini banyak kita lihat orang itu makan masih pakai tangan kiri. Ya, ini karena kebiasaan ya, ini kebiasaan, dan itu harus dari diri kita rubah. Kita sebagai seorang muslim, apalagi nanti pendengar sudah haji, Pak Haji mangan nganggo tangan kiri, nanti pasti akan banyak yang menyoroti. Bu aja pakai makan tangan kiri pasti banyak yang menyoroti. Makan minum ya. Dan kebanyakan yang mungkin secara tidak sengaja ngapunten Bapak Ibu, ketika dengan dahar dengan makanan bakwan atau tempe kanggo lombok itu ya. Nah, ini yang sering dari bakwan tangan kanan, dari lombok tangan kiri. Ini juga tidak benar gitu ya. Sering ya. Mangan soto nganggo kerupuk, nyenjok pakai tangan kanan, kerupuknya masuk pakai tangan kiri. Tapi caranya yo dijolke yo disalahke sik to ya. Apa bakwan karo lomboke yo dari satu tangan kanan yo gentenan gitu nggih. Nah, ini yang namanya makan itu kan memasukkan makanan ke dalam mulut kita, jangan sampai pakai tangan kiri. Cuma kadang-kadang kalau orang tua atau mbah itu ngajari anaknya putune le mangan sing tangan anggo tangan api. Mungkin maksudnya tangan api itu tangan kanan, tapi itu juga perintah yang juga kurang tepat. Nah, tangan kanan kiri kan semuanya api ya. Ya, dicetake ini mangan tangan kanan loh itu. Ojo mangan tangan api ya. Padahal tangan kiri juga tangan api juga ya, katanya. Ya. Bapak Ibu, jadi monggo kita membiasakan dahar
apapun, minum apapun pakai tangan kanan, jangan tangan kiri ya. Terus jangan di antara kalian ada yang makan dengan tangan kirinya, dan jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Jadi mungkin dengan ampun nesu yang diloke wis tau ngerti perilaku setan. Kayak lho lihaten buajah makan tangan kiri, ya itu perilaku setan. Ya, ekstrimnya seperti itu ya. Jadi nyuwun pangapunten Bapak Ibu ya. Ini kita mulai, kita perhatikan cara makan dan cara minum kita supaya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, larangan tabdzir, memubazirkan makanan Bapak Ibu. Ini sering sekali kita lihat, terutama kalau kita menghadiri jamuan makan. Jagung itu, masya Allah itu banyak sekali kemubaziran di situ. Dah ada dintake ya. Tabdzir itu ada memboroskan uang dengan cara dia seharusnya, kata Imam Syafi'i. Kemudian ini dari sini ya, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Janganlah kalian memubadzirkan, karena orang yang memubadzirkan itu saudaranya setan, dan setan itu kufur, ingkar terhadap Allah ya. Ini maka Bapak Ibu, makanan yang ada di sekitar kita itu sangat terbatas. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini kekurangan makanan, maka jangan sampai kita memubadzirkan. Kalau dahar yang ngapunten yo kudu dientake. Yen ning jagongan, yen ora kersa ya berikan kepada sampingnya kalau ada. Kalau tidak kersa ya enggak usah diterima, enggak usah didahar kan gitu. Ampun kemudian yen ngapunten biasanya yen sop dicicipi dudu itu wis ndak lagi. Yen sego dimaam segone separuh tok terus disalahke. Nah ini sangat-sangat mubadzir. Kalau kita itu Bapak Ibu, perilaku mubadzir itu sangat besar sekali. Ini saya sempat hitung-hitungan ya. Nah ini memubadzirkan ya, membuang-buang seperti itu ya, mubadzirkan. Nah kalau kita itu Bapak Ibu, nah ini hanya menghitungkan matematika saja. Nasi yang kita buang Bapak Ibu ya, kalau kita setiap hari itu menyisakan satu butir nasi, satu butir beras ya, dari beras, setiap kali makan itu nanti ternyata satu kali makan itu sangat banyak sekali kita memubadzirkan. Jika satu orang bisa menyisakan satu biji nasi, sedangkan 1 gram beras itu berisi 5 butir nasi, atau 1 kilo itu ada 50 kurang lebih ya, kurang lebih 50.000 butir. Dapatnya mungkin jenengan itu piyambak ning griya. Nah, timbang 1 kilo beras dihitung siji-siji kurang lebih 50.000. Ya 1 gram aja lah, kurang lebih 50 butir gitu. Itu kalau satu orang Indonesia itu menyisakan 1 biji saja, 1 biji nasi saja. Nah kita hitung sekarang Bapak Ibu, penduduk Indonesia kira-kira 250 juta, berarti 1 kali makan kita membuang 250 butir nasi. Nah 250 butir nasi itu kira-kira kalau dibagi 50.000 ini kira-kira 5.000 kilogram, 5 ton. 1 kali makan, orang Indonesia itu buang 5 ton beras. Itu baru 1 kali makan. Kalau 1 hari kita 3 kali makan, ini kalau kita konversi ke rupiah, kalau 1 beras 15.000 berarti 75 juta kita buang sia-sia. Kalau 3 hari makan 225 juta kita buang 1 hari.
uang Indonesia itu memubazirkan uang 225 juta. Itu baru 3 kali makan satu hari. Kalau 1 pekan hitung dewe, kalau 1 bulan hitung dewe, 1 tahun hitung dewe. Itulah maka Bapak Ibu, monggo kita biasakan ketika dahar ya dindake, karena dari Rasulullah kalau dahar itu pasti habis, yang dimakan mesti habis. Ini sudah habis ya. Ya ini kita cepat aja. Kemudian kita larangan makan minum sambil berdiri, ini juga monggo adab kita. Terutama ini Bapak Ibu, jangan sampai kita mungkin dalam perjamuan yang sering ya sudah membudaya di kalangan kita yang namanya standing partai yang duwe gawe jamuannya pakai standing partai prasmanan. Nah itu nanti kita lihat bagaimana. Kemudian ini yang berikutnya, doa sebelum makan dan sudah makan, insya Allah dengan hafal semua. Yang hafal Bismillah saja nggak apa-apa ya. Kalau mau dahar pakai Bismillah, insya Allah sudah cukup. Kalau mau lebih lengkap ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan, kalau nggak tahu doanya ya cukup alhamdulillah aja. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya udah, gitu ya. Ini jadi yang keempat larangan makan minum berdiri, yang kelima adabnya adalah kita makan sebelum berdoa sebelum makan dan berdoa setelah makan. Jangan lupa ya di tengah-tengah makan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim awalihi wa akhirihi. Kemudian larangan mencela makanan juga ini seringnya nih di kampung nih, nggak tahu ini biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka mencela makanan. Oh asin men nih. Bapak-bapak ampun suka mencela makanan masakan ibu-ibu ya. Bu ini makananmu kok koyo upil. Upil itu asin ya. Kok asin mentol. Nah ini tidak perlu mencela makanan. Rasulullah ketika disediakan makanan, kalau dia suka ya didahar, kalau nggak suka ya ditinggalkan. Ya tidak didahar. Yang penting jangan mencela makanan, karena mencela makanan berarti kita ya akan menyakiti orang yang menyediakan. Kalau bapak-bapak mencela makanan masakan ibu, di hati ibu itu pasti akan ada rasa tidak enak ya. Besok orang dimasak gimana ya? Ada ya? Nah, ini kemudian, nah ini makan minum, ini waktu umroh ini ya, saya ngamati di itu, ya ternyata orang-orang yang umroh itu makannya ya banyak ya pakai tangan kiri, tangan kiri ini ya, nah, pakai tangan, maaf. Nah ini pakai tangan kiri, ya berjilbab, ini pakai tangan kiri sambil berdiri. Ini hal yang kelihatannya lumrah tetapi ini sangat menyalahi sunnah. Nah ini budaya standing partai yang mudah-mudahan ini ketika dengan mengke mantu gak usah pakai ini ya. Ya orang Solo itu ya pakai piring terbang lah itu ngajeni ya. Kalau di kota-kota besar sudah biasa seperti ini. Kemudian nah ini ada ini sebentar ya Pak ya. Nah kita lihat sebentar ini Bapak Ibu ya. Nah ini kemarin kami sempat jagong ya dengan standing partai kan kita lihat. Nah, orang-orangnya kan makan minum sambil berdiri seperti ini. Baik itu yang bapak-bapak maupun ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang berkerudung ya, makannya pakai
ya dengan berdiri. Nah, yang agak sadar itu ya, yang agak sadar itu mereka cari kursi, ya naik, ya ini, dengan itu kursi ya kita duduk seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi monggo ini bisa jadi perhatian kita. Monggo ini ya ada kita untuk makan dan minum. Dan sekarang cara tepat ada memakai pakaian. Setiap hari kita berpakaian Bapak Ibu, dan yang penting Bapak Ibu, fungsi pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Maka monggo Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, calon-calon hajah, nanti penjenengan setelah pulang haji dibiasakan sebelum haji ini memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat, yang longgar. Jangan keluar rumah ya pakai jas tok, terus berundulan tanpa kerudungan, ya jangan sampai. Nah, ini beberapa ayat, beberapa nanti hadis yang menuntut kita agar kita memakai pakaian yang benar, menutup aurat, longgar, tidak tipis, transparan. Dan pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, pakaian wanita jangan menyerupai laki-laki. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang berikutnya, ini penggambaran aja Bapak Ibu ya. Ini kita ya pakai kerudung, tetapi seperti lontong ya, ini membungkus ketat. Ya, jangan sampai ya kudungnya ya yang kudung syar'i yang besar ya, paling nggak kudung itu ya nutupi ngapunten bokong itu ya yang agak besar itu. Jangan kudung mau disapit itu. Terus ya ini biasanya di 17-an itu ya ada permainan bola, bapak-bapak pakai daster, ya ini dilaknat, nggak boleh. Jadi bapak-bapak pakai daster terus main bal-balan, ini tidak diperkenankan. Ya, Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Nah, berikutnya, ya, disunahkan memakai pakaian dimulai bagian kanan dan melepas bagian kiri. Pakai baju kanan dulu, kemudian kiri. Kalau melepas kiri dulu, baru kanan. Dan nanti ada doanya. Kenapa doanya? Ya, pokoknya Bismillah sih, gitu ya. Tapi ada beberapa tuntunan. Doa memakai pakaian ketika kita pakai baju, pakai celana. Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwalah. Ini baru kita memakai pakaian. Ora apa kita apa ya. Tapi nanti insyaallah bisa di-share Mas Wahyu nanti, monggo. Ya. Kita apa dia pakai bismillah, ini bismillah ya. Nah, melepas pakaian ya alhamdulillah ya. Tapi ini ada doanya juga, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Nah, ini dari Rawahu Nasai. Kemudian nah ini memakai pakaian, memakai sandal, memakai sepatu, memakai kaos kaki itu dahulukan yang kanan. Melepas sandal, sepatu, celana, baju, melepas dahulukan yang kiri. Kemudian pakai pakaian sesuai dengan keadaan sekitar. Jadi kalau kita di komunitas yang pakai pakaian yang banyak, pakai pakaian yang bagus, ya kita pakai pakaian bagus nggak masalah. Jangan aku zuhud atau pakai pakaian seadanya, enggak ya. Sesuaikan dengan sekitarnya. Kalau kita ke komunitas yang biasa-biasa saja, ya pakaian kita jangan yang ngejreng ya. Yang kita sesuaikan di mana kita berada. Ya. Kemudian ini sudah cukup. Nah, monggo Bapak Ibu ini menjaga Jumabrul, menjaga Jumabrul itu pada aspek kepribadian, maka kita menjaga adab kehidupan kita sehari-hari. Kemudian aspek kebudian, kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Aspek sosial, sebagai Pak Haji, Bu Haji, ya kita lebih peduli kepada sesama. Bu Nawi itu Bapak Ibu yang kami sampaikan sudah lebih dari 13 menit.
kami nanti ada info-info dari Amal Suada, silakan. Dan ini dipanggil kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Danang.